Pernah nggak sih merasa capek terus padahal tidur cukup? Atau ngerasa stuck meskipun kerjaan nggak sebanyak itu? Bisa jadi kamu kena burnout. Nah, hari ini kita bakal bahas buku Burnout karya Emily Nagoski dan Amelia Nagoski. Buku ini bakal ngebantu kita ngerti apa itu burnout, kenapa bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara keluar dari siklus capek tanpa akhir ini. Part 1, apa itu burnout? Kebanyakan orang mikir burnout itu cuma soal kelelahan kerja, tapi enggak. Burnout itu lebih dari sekadar capek fisik. Emily dan Amelia menjelaskan kalau burnout itu kombinasi dari stres yang enggak terselesaikan, ekspektasi yang enggak realistis, dan tekanan sosial yang bikin kita terus merasa enggak cukup. Sounds familiar? Dan yang menarik, burnout ini enggak cuma terjadi karena pekerjaan. Bisa dari hubungan yang toksis, tekanan sosial, bahkan ekspektasi diri sendiri yang terlalu tinggi. Dan sayangnya, istirahat doang enggak cukup buat ngilangin burnout ini. Part 2, stres itu seperti siklus bukan tombol on, off. Ini yang mind-blowing dari buku ini. Ternyata stres itu kayak loop yang harus ditutup. Bukan cuman hilang dengan sendirinya. Jadi, kalau kita cuman istirahat, tapi nggak menyelesaikan siklus stresnya, rasa lelahnya bakal tetap ada. Misalnya, kalau kamu habis kerja berat dan cuma rebahan doang tanpa benar-benar melepas emosi, tubuhmu masih nyimpen sisa stresnya. Itu kenapa besoknya bangun tidur masih capek. Terus gimana dong cara nutup siklus stres ini? Part 3, 6 cara menyelesaikan siklus stres. Ini yang sering kita lupa. Menurut buku ini, ada 6 cara utama buat nutup siklus stres dan benar-benar ngilangin burnout. 1. Aktivitas fisik nggak harus olahraga berat. Jalan kaki, menari, atau bahkan sekadar meregangkan tubuh bisa ngebantu tubuh buat menyelesaikan siklus stres. 2. Afeksi dan hubungan sosial. Pelukan selama 20 detik bisa nurunin stres? Yap, beneran. Interaksi sosial yang suportif bisa ngebantu otak kita merasa aman dan tenang. 3. Menangis loh, kadang kita nahan nangis karena ngerasa lemah, padahal nangis itu cara alami tubuh buat ngelepas stres. 4. Tertawa. Ketawa itu kayak reset tombol buat otak kita. Bukan cuma bikin mood naik, tapi juga membantu tubuh keluar dari mode stres. Metodenya 5. Bernapas dalam cuma butuh beberapa menit buat tarik napas panjang dan buang perlahan. Tapi efeknya luar biasa buat meredakan ketegangan. 6. Ekspresi kreatif. Nulis, melukis, atau bahkan nyanyi di kamar mandi bisa jadi cara buat melepaskan emosi yang terpendam. Part 4. Burnout. Bukan salahmu. Salah satu bagian paling menarik dari buku ini adalah bagaimana mereka ngejelasin kalau burnout bukan kesalahan kita. Sistem di sekitar kita yang seringkali bikin kita gampang merasa nggak cukup baik, nggak cukup produktif, dan nggak cukup berharga. Jadi kalau kamu ngerasa burnout, bukan berarti kamu lemah atau kurang usaha. Itu berarti kamu manusia normal yang butuh cara lebih sehat buat menangani stres. Kesimpulan, stop cuman istirahat, mulai memulihkan. Jadi kalau selama ini kamu merasa capek terus-menerus, mungkin bukan karena kamu kurang tidur, tapi karena stres yang belum terselesaikan. Mulai sekarang, coba deh terapin salah satu dari 6 cara tadi. Bisa mulai dari yang paling simple, tarik napas dalam, jalan kaki, atau tonton sesuatu yang bikin ketawa. Dan ingat, burnout itu bukan tanda kalau kamu gagal, itu tanda kalau kamu butuh cara baru buat merawat diri sendiri. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like and subscribe buat lebih banyak tips tentang kesehatan mental dan pengembangan diri.